Halo siswa-siswi kelas 5 yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jumpa kembali pada pelajaran hari ini. Pagi ini, apa kabarnya kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Selalu bahagia, selalu bersemangat mengikuti pembelajaran kita di pagi hari ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Pagi ini akan diberikan materi untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, materinya tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, untuk mengawal kegiatan belajar kita, alangkah lebih bagusnya anak-anak membuka buku siswanya halaman 13. Nah, di sana terdapat teks bacaan mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, sekarang anak-anak baca ya teks bacaan tersebut dengan serius. Nah, setelah membaca tadi, tentu kalian sudah mendapatkan informasi ya, walaupun informasinya belum sangat banyak, masih sedikit mengenai sistem pernapasan manusia. Nah, Ibu ingin bertanya sedikit juga. Satu pertanyaan saja. Ada yang bisa menyebutkan apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Ya, betul sekali. Organ pernapasan manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Nah, anak-anak, sekarang kalian coba amati gambar yang akan Ibu share ya. Nah, gambar sudah terlihat ya. Nah, sekarang coba kalian amati. Dari organ pernapasan tadi yang telah kalian sebutkan, di bagian mana saja sih organ-organ tersebut? Ya, di bagian A, organ itu adalah hidung. Di bagian B adalah faring, di bagian C adalah laring, di bagian D adalah trakea, di bagian E adalah bronkus, dan di bagian F adalah paru-paru, serta di bagian G ada diafragma. Oke, Ibu akhiri ya share screen-nya. Nah, setelah kalian melihat gambarnya secara langsung, jadi kalian udah tahu ya posisi atau letak organ pernapasan manusia pada tubuh kita ya. Nah, anak-anak, selama ini kita selalu bernafas dengan bebas, dengan enak, dengan rileks, dengan tenang. Tanpa kita berpikir, bagaimana sih cara kerja organ pernapasan pada manusia? Nah, untuk itu, mari kita lebih dalam mempelajari bagaimana cara kerja organ pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak, untuk mendukung kegiatan belajar kita, Ibu akan memberikan kalian tugas yaitu membuat alat peraga sistem pernapasan pada manusia secara sederhana. Nah, sebelum membuat tugas itu, Ibu akan memberikan kalian bimbingan yang berupa penjelasan materi untuk lebih dalam kalian mengetahui sistem pernapasan pada manusia. Nah, setelah kalian mengetahui sistem pernapasan pada manusia, kalian dapat mengerjakan tugas yaitu membuat alat pernapasan manusia secara sederhana. Nah, anak-anak, Ibu akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan mengenai apa sih arti dari pernapasan. Pernapasan, nama lainnya yaitu respirasi. Nah, pernapasan atau respirasi adalah suatu proses pengambilan udara yang mengandung oksigen atau O2, pengeluaran karbon dioksida CO2 ke lingkungan. Oksigen yang dibutuhkan untuk proses respirasi berasal dari atmosfer yang menyediakan kandungan gas oksigen sebanyak 21% dari seluruh gas yang ada. Manusia membutuhkan suplai oksigen secara terus-menerus untuk proses respirasi sel dan membuang kelebihan karbon dioksida sebagai limbah beracun produk dari proses tersebut.
Pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida dilakukan agar proses respirasi sel tersebut berlangsung. Respirasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu respirasi luar dan respirasi dalam. Respirasi luar yaitu pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada darah dan udara. Sedangkan respirasi dalam yaitu pertukaran oksigen dan karbon dioksida dari aliran darah ke sel-sel tubuh. Respirasi dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama respirasi dada, di mana pada saat terjadi respirasi dada, otot antara tulang rusuk luar berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas, dan rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Selanjutnya, respirasi yang kedua yaitu respirasi perut, di mana otot diafragma pada perut mengalami kontraksi, sehingga diafragma mengalami kedataran. Kemudian, volume rongga dada menjadi besar, yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyebutkan organ pernapasan manusia, di mana organ pernapasan manusia yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, paru-paru, dan diafragma. Sekarang, Ibu akan jelaskan mengenai masing-masing organ pernapasan manusia beserta manfaat atau fungsinya. Nah, penjelasan pertama mengenai organ pernapasan manusia yaitu hidung. Hidung adalah organ indera penciuman. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk juga dilembabkan oleh selaput hidung. Hidung memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai saluran udara pernapasan. Yang kedua, penyaring udara pernapasan yang dilakukan oleh bulu-bulu hidung. Yang ketiga, sebagai penghambat udara pernapasan oleh mukosa. Dan yang keempat, membunuh kuman-kuman yang masuk bersama udara pernapasan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir atau hidung. Selanjutnya, penjelasan mengenai organ pernapasan yang kedua, yaitu faring. Faring adalah pipa berotot yang berjalan dari dasar tengkorak sampai persambungannya dengan oesophagus pada ketinggian tulang rawan krikoid. Faring merupakan percabangan dua saluran yang menghubungkan mulut, orofaring, dan kerongkongan, nasofaring. Faring memiliki panjang 12-14 cm dan memanjang dari dasar tengkorak hingga vertebrata cervicalis ke-6. Udara yang telah sampai ke faring telah diatur kelembapannya sehingga hampir bebas dari debu, bersuhu mendekati suhu tubuh. Faring memiliki fungsi. Yang pertama, sebagai penghangat dan pelembab. Dengan cara yang sama seperti hidung, udara dihangatkan dan dilembabkan saat masuk ke faring. Yang kedua, faring berfungsi sebagai fungsi suara, di mana faring bekerja sebagai bilik resonansi untuk suara yang naik dari laring. Kemudian faring bersama sinus membantu memberikan suara yang khas dan berbeda pada setiap orang. Yang ketiga, fungsi faring yaitu fungsi pengecap. Terdapat ujung saraf olfaktorius dari indera pengecap di epitelium oral dan bagian faringeal. Yang keempat, fungsi faring yaitu fungsi pendengaran. Saluran auditori pendengaran memanjang dari nasofaring pada tiap telinga tengah. Dan yang fungsi kelima yaitu fungsi perlindungan.
Jaringan limfatik faring dan tonsil laring menghasilkan antibodi dalam berespon terhadap antigen, misal mikroba. Selanjutnya, penjelasan organ pernapasan yang ketiga, yaitu laring. Laring merupakan organ yang berongga dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Terletak antara faring dan trakea. Dinding dibentuk oleh tulang rawan, tiroid, dan krikoid. Fungsi laring untuk membentuk suara dan menutup trakea pada saat menelan epiglotis. Ada dua lipatan mukosa, yaitu pita suara palsu dan pita suara. Celah di antara pita suara disebut rima glotis. Selanjutnya penjelasan organ pernapasan yang keempat, yaitu trakea. Trakea tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan. Celah di antaranya dilapisi oleh jaringan ikat fibroelastik. Trakea terdiri atas 3 lapisan jaringan, yaitu yang pertama, lapisan luar terdiri dari atas jaringan elastik dan fibrosa yang membungkus kartilago. Yang kedua, lapisan tengah terdiri atas kartilago dan pita otot polos yang membungkus trakea dalam susunan helig. Ada sebagian jaringan ikat mengandung pembuluh darah dan limfe, serta saraf otonom. Yang ketiga, lapisan dalam terdiri atas epitelium, kolumnar, penyekresi, mukus. Fungsi trakea, yang pertama, mengirim udara ke paru-paru. Yang kedua, menyaring benda asing. Yang ketiga, membantu fungsi sistem pencernaan. Dan yang keempat, membantu batuk, di mana trakea akan berkontraksi untuk mempersempit lumen trakea, agar udara mengalir lebih cepat melalui trakea saat keluar sehingga lendir dan partikel debu lebih mudah dikeluarkan. Selanjutnya, organ pernapasan yang kelima, yaitu bronkus. Bronkus merupakan percabangan trakea. Setiap bronkus primer bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Cabang utama trakea disebut bronki primer atau bronki utama. Bronki primer bercabang menjadi bronki lobar, bronki segmental, bronki subsegmental. Struktur bronkus primer mirip dengan trakea, hanya cincin berupa lempen tulang rawan tidak teratur. Bronkus memiliki fungsi. Yang pertama, memastikan udara dari mulut atau hidung tiba di alveoli dengan bersih. Yang kedua, membantu mengeluarkan debu dan partikel asing yang berisiko membahayakan paru-paru. Yang ketiga, menghasilkan dahak untuk mencegah peradangan pada bronkus. Selanjutnya, penjelasan organ sistem pernapasan yaitu bronkiolus. Bronkiolus merupakan cabang ke-12 sampai 15 bronkus. Tidak mengandung lempen tulang rawan, tidak mengandung kelenjar submukosa. Cabang bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris dan segmentalis. Percabangan ini terus menjadi kecil sampai akhirnya menjadi bronkiolus terminalis. Bronkiolus tidak diperkuat oleh cincin tulang rawan, hanya otot polos sehingga ukurannya dapat berubah. Penjelasan selanjutnya, organ pernapasan manusia yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ pernapasan utama manusia yang lokasinya di rongga dada. Paru-paru dipisahkan oleh area yang disebut dengan mediastinum. Area ini berisi jantung, trakea, esofagus, dan kelenjar getah bening. Paru-paru ditutupi oleh selaput pelindung yang dikenal sebagai pleura dan dipisahkan dari rongga perut oleh diafragma otot. Paru-paru sebelah kanan memiliki massa yang paling besar karena memiliki lobus yang lebih banyak. Massa paru-paru kanan berkisar 375-600 gram pada orang dewasa. Sedangkan paru-paru kiri 325-550 gram.
Setiap paru-paru terbagi lagi ke beberapa bagian yang disebut lobus. Di bagian kanan terdapat 3 lobus, dan di sebelah kiri terdapat 2 lobus. Paru-paru kanan di bagian atas terdapat lobus superior, di bagian tengah terdapat lobus medius, dan yang paling bawah terdapat lobus inferior. Sedangkan di bagian kiri hanya terdapat 2 bagian, atas dan bawah, sehingga hanya memiliki lobus superior dan inferior. Setiap lobus dipisahkan oleh struktur yang disebut visura. Nah, sistem pernapasan manusia ada 2, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai inspirasi terlebih dahulu. Inspirasi yaitu menarik napas. Menarik napas adalah proses aktif kerja otot. Ketika diafragma berkontraksi, meluaskan rongga dada dari atas sampai ke bawah, menaikkan iga-iga dan sternum, sehingga menimbulkan kontraksi otot interkostalis, meluaskan rongga dada kedua sisi dan dari belakang ke depan. Penjelasan kedua mengenai ekspirasi. Ekspirasi yaitu mengeluarkan napas. Mengeluarkan napas yaitu udara dipaksa keluar oleh pengunduran otot dan karena paru-paru kempis kembali yang disebabkan sifat elastis paru-paru itu. Gerakan dada bertambah, otot leher dan bahu membantu menarik iga-iga dan sternum ke atas. Otot sebelah belakang dan abdomen juga dibawa bergerak. Dan alienasi atau cuping hidung dapat kembang kempis. Nah, setelah Ibu menjelaskan tadi mengenai organ pernapasan manusia serta fungsinya, sekarang Ibu akan menjelaskan sistem pernapasan manusia secara singkat. Hidung adalah organ indera penciuman dan menjadi organ pertama yang dilalui udara saat respirasi. Di dalam hidung terdapat rambut hidung dan selaput, serta terdapat konka yang mempunyai banyak kapiler darah yang berfungsi untuk menghangatkan udara yang masuk. Impuls saraf diantar oleh saraf olfaktorius ke otak yang akan mempersepsikan bau-bauan yang dihirup. Hidung berfungsi untuk menyaring udara oleh bulu-bulu hidung, penghangat udara oleh mukosa, dan penyaring debu oleh rambut hidung. Selanjutnya, udara yang akan masuk ke faring merupakan persimpangan antara mulut atau orofaring dan kerongkongan atau nasofaring. Di dalam faring terdapat epiglotis yang membantu mengatur makanan masuk ke esofagus dan udara akan menuju ke paru-paru. Selanjutnya, udara masuk ke laring. Di dalam laring ada getaran udara pada pita suara yang menyebabkan suara pada setiap orang berbeda. Selama pernapasan, pita suara sedikit terpisah sehingga udara dapat keluar masuk. Kemudian udara diteruskan menuju trakea yang tersusun atas 16-20 cincin tulang rawan dengan celah yang dilapisi jaringan ikat fibroelastik. Selanjutnya, bronkus. Setiap bronkus bercabang 9-12 kali dengan diameter yang semakin kecil. Yang selanjutnya bercabang lagi menjadi bronki, bronchiolus, bronchiolus terminalis, bronchiolus respiratori, ductus alveolar, dan alveoli. Alveoli sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, saling bertukar di dinding alveoli dan kapiler. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyimak penjelasan Ibu dengan Ibu menampilkan sebuah video. Nah, anak-anak, di depan kalian sudah ada video ya. Jadi, videonya dilihat, diperhatikan sambil mendengar penjelasan dari Ibu. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung serta lendir pada hidung.
Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melewati faring, kemudian menuju laring, dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini disebut dengan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi, cabang yang lebih kecil disebut dengan bronchioles. Kalian bisa perhatikan yang disebut dengan bronchioles. Nah, cabang inilah yang disebut dengan bronchioles. Bronchioles bermuara pada alveolus. Nah, ini adalah alveolus. Jika diperbesar, maka tampilannya akan seperti ini. Fungsi dari alveolus yaitu sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida, serta uap air. Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida atau CO2 dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Nah, itu tadi mengenai penjelasan proses pernapasan manusia. Sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai fase pernapasan manusia. Sembari Ibu menjelaskan, kalian melihat videonya ya. Fase pernapasan manusia ada dua jenis, yaitu fase inspirasi dan fase ekspirasi. Yang pertama yaitu fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Inspirasi ini terjadi ketika kita menghirup udara. Fase kedua yaitu fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar dari saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi saat kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, penjelasan selanjutnya mengenai jenis pernapasan manusia. Jenis pernapasan pada manusia ada dua, pernapasan dada dan pernapasan perut. Proses pernapasan dada yaitu inspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk akan terangkat dan rongga dada membesar. Tekanan udara dalam rongga dada menurun sehingga terjadi aliran udara dari lingkungan ke dalam saluran pernapasan. Yang kedua itu ada pernapasan dada ekspirasi. Ekspirasi terjadi ketika otot antar tulang rusuk berelaksasi yang menyebabkan mengecilnya rongga dada. Jenis pernapasan yang kedua yaitu pernapasan perut. Yang pertama itu ada inspirasi. Selama inspirasi, otot diafragma berkontraksi, sehingga posisi permukaan diafragma memiliki mendatar, akibatnya volume rongga, dada, dan paru-paru membesar. Yang kedua yaitu pernapasan perut, ekspirasi. Selama ekspirasi, otot diafragma mengalami relaksasi, sehingga menyebabkan posisi diafragma melengkung. Melengkungnya ke atas, mengakibatkan volume rongga dada dan rongga paru-paru menjadi mengecil. Nah, perhatikan pada gambar video ini ya. Ketika diafragma terangkat, posisi ekspirasi. Dan ketika diafragma turun,
maka itu adalah posisi inspirasi. Atau dengan kata lain, diafragma turun merupakan kita menghirup udara. Dan ketika diafragma terangkat, kita menghembuskan udara. Diafragma itu merupakan sekat antara rongga dada dan rongga perut. Nah, setelah kalian mendengar penjelasan tadi dan kalian akan mengerjakan tugas, Ibu akan berikan kalian cuplikan video sedikit saja untuk proses pembuatan alat peraga pernapasan secara sederhana. Disimak ya.
Nah, anak-anak, itu tadi alat peraga sistem pernapasan manusia secara sederhana. Kalian bisa buat secara individu. Kemudian kalian videokan proses pembuatannya. Setelah itu, videonya kalian upload ke YouTube. Kemudian linknya kalian kirim ke ibu. Atau jika kalian tidak ingin mengupload ke YouTube, videonya bisa kalian langsung kirim ke WA ibu. Nanti ibu akan memberikan evaluasi, ibu akan memberikan masukan dan komentar. Nah, sekian pembelajaran dari hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Ingat, kerjakan tugas tepat waktu, jangan sampai terlambat. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan supaya kita dapat bertemu di kegiatan pembelajaran kita berikutnya. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.